Ya, halo teman-teman semua, terima kasih karena teman-teman sudah setia nangkring di YouTube channel saya, Leon Sitorus Miracle. Saya percaya setiap video yang saya tampilkan itu akan memberkati kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya sudah bersama dengan teman saya yang kita baru kenal kurang lebih 3 minggu, tapi udah kayak kenal 10 tahun ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa kisah hidupnya yang sangat mengubah hidup saya, juga memberikan kekuatan juga buat orang-orang yang mendengarkannya. Saya percaya cerita dari seorang putri ya, Aura Putri akan memberikan kita kekuatan dan juga motivasi untuk kita semua. Oke teman-teman, kita akan dengarkan. Mungkin Putri bisa sharing ke kita semua ya tentang pengalaman untuk Putri, bagaimana ikut Tuhan, bagaimana susahnya hidup, bagaimana harus berjuang gitu ya. Mungkin bisa Putri sampaikan dari masa kecil Putri. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aura Putri. Bukan orang kasih ya. Jangan lain ceritanya nanti. Ya, nama saya Aura Putri, saya berasal dari Medan. Jadi orang Batak asli, Batak Karo. Batak Karo. Ya, jadi memang kayak sudah kenal lama dengan Kak Leon ya. Sering diajak ngopi soalnya. Jadi teman-teman, gini Kak, jalan cerita hidupnya sebenarnya jalan cerita hidup. Dari kecil saya itu tinggal dengan papa mama di Jakarta. Oke. Di Jakarta, papa mama pertemuan mereka di Jakarta seperti itu. Dan saya lahir di Jakarta, papa mama bekerja di salah satu kantor di Jakarta seperti itulah. Dan pekerjaan mereka sudah menetap di perkantoran itu. Karena saking sibuknya pekerjaan mereka itu, saya istilahnya ditinggalin di rumah terus dengan yang kerja di rumah, pengasuh Ya. Jadi akhirnya ketika mama dengan papa sibuk kerja, mungkin hanya malam kali ya Kak, malam itu kami bisa, mungkin mama sama papa jaga grow gitu. Begitu terus. Jadi pagi udah pergi lagi, malam udah pulang. Ya, pergi pagi pulang malam. Mama juga begitu ya? Iya, mama juga begitu. Mungkin Kak hari-hari ya weekend nggak lama di kantor seperti itu. Saya sering ditinggalin dengan pengasuh itu. Oke. Dan beberapa lama kemudian salah satu kantor dari pekerjaan papa itu ada masalah. Dan akhirnya papa nggak pulang-pulang ke rumah. Hanya mama sendiri bekerja seperti itu. Dan karena udah lama, udah berbulan-bulan papa nggak pulang, akhirnya mama telepon nenek di Medan. Telepon, nenek datang ke Jakarta, dan akhirnya nenek bilang ambil keputusan bahwa pulang saya ke Medan dengan mama. Dan setelah pulang ke Medan, saya masih umur 2 tahun. Itu persisnya tahun berapa? Kurang tahu sih tahunnya Kak. Saya lahir tahun 98. Jadi kurang lebih 2001 mungkin. Iya, mungkin sekitar seperti itu lah. Jadi nenek jemput Putri sama mama. Ya, Putri dengan mama pulang ke Medan dijemput sama nenek. Dan akhirnya singkat cerita, mama balik lagi ke Jakarta dengan salah satu alasan mencari papa. Saya ditinggalin dengan kakek dan nenek. Jadi karena mungkin kakek dengan nenek sudah tua, sebetulnya ada bibi, adik mama paling kecil perempuan. Kalau kami bilang orang Batak itu biuda. Biuda ya. Dan dari umur 2 tahun itu saya sudah ditinggalin mama dan papa dan diasuh sama nenek, sama kakek dan bibi ini. Dari umur 2 tahun itulah saya memanggil bibi ini mama. Mama saya. Iya. Dan singkat cerita lagi, saya masuk SD, sekolah 2008, mama pulang dari Jakarta. 2008. Itu Putri sudah kelas 5 apa 6 ya? Kelas 5. 5 ya. Kelas 5 SD. Mama pulang dan di situ belum ada kabar papa. Mama juga nggak ketemu di Jakarta.
2008 mama sudah sakit-sakitan. Mungkin karena nggak ada yang ngurus juga di Jakarta gitu ya. Dan sudah sakit-sakitan itu pulang ke Medan kami bertemu, dan dia masih sempat bekerja di kantin salah satu perkantoran juga di Medan. Mungkin sekitar 8 atau 9 bulan seperti itu mama bekerja di kantin itu, karena mungkin sakitnya itu makin parah, enggak sempat lagi bekerja. Akhirnya masuk rumah sakit beberapa bulan masuk rumah sakit. 2009 meninggal. Kalau boleh tahu mama sakit apa nih? Mama dulu sakit ada gondok racun. Oh, gondok. Nah, jadi dia langsung menyerang ke jantung. Jadi hanya dalam waktu kurang lebih 1 tahun aja di sana. Ya, bisa dikatakan demikian. Ketemunya itu setelah sekian lama nggak ketemu. Iya, dengan mama. Jadi artinya saya sudah lebih nyaman dengan bibi yang saya panggil mama sekarang, ketimbang dengan mama kandung. Karena selama dia pun pulang 1 tahun itu di Medan, saya tidak pernah merasakan apa rasanya. Mungkin dia memberikan kasih sayang seperti itu kan, tapi saya sendiri tidak pernah merasakan kasih sayang itu gitu. Kayaknya beda gitu ya? Ya, beda sekali. Dan paling lucunya itu Kak, ketika mama pulang dari Jakarta malam, kami tidur bareng seperti itu, tapi beda kamar, nggak sampai terang. Saya sudah pindah ke kamar mama saya. Pindah kamar ya? Sudah pindah kamar dengan mama saya yang sekarang, ini udah saya itu. Karena memang kenyamanan mungkin? Iya, kenyamanan itu nggak didapat ketika sama mama kandung ya, gitu ya? Rasanya ketika malam itu udah ada rasa aneh seperti itu, nggak tahu lah anehnya itu gimana gitu ya. Namanya masih kecil gitu ya Kak ya. Jadi akhirnya pindah kamar ke. Terus mama nggak curiga? Enggak. Terus pagi bangun udah nggak ada buktinya ya. Dan akhirnya ya, mama meninggal tahun 2009 dan saya sudah difokuskan diasuh sama bibi saya. Bibi adik yang paling kecil yang saya panggil mama itu. Dia pun masih gadis gitu ya, masih sekolah, dia pun sekolah sambil kerja. Mama tamat SMA, dia sudah punya anak. Saya lah anaknya gitu ya. Dan akhirnya mama saya yang sekarang bibi Uda itu mengasuh saya, sudah difokuskan kepada bibi itu karena nenek sama kakek sudah tua. Iya. Sudah tua. Tahun 2012 itu saya masih ada di Medan, nenek sudah meninggal seperti itu. Dan memang harus difokuskan sama bibi ini. Dan bibi ini pun ya mengasuh saya seperti anaknya sendiri. Seperti itu. Dan akhirnya memang difokuskan di situ. Dan singkat cerita lagi Kak, saya tamat SD dan masuk ke SMP. Masih di tempat yang sama, di Medan juga? Masih di Medan, diasuh dengan bibi ini. Dan di SMP itu ya saya menjalani sekolah seperti biasa. Ya. Dan paling istimewanya di kampung, namanya di kampung ya Kak. Kalau di kampung itu orang yang udah punya sepeda atau punya motor itu udah luar biasa. Udah luar biasa Ya, sudah luar biasa banget gitu. Dan bibi saya ini dia cuma pekerjaannya ya seperti biasa seperti itu. Enggak punya uang banyak juga enggak. Tapi saya rasakan kenyamanan, betul-betul nyaman seperti itu dengan bibi saya ini. Saya difasilitasi sekolah, diberi jajan, bahkan kalau kita lihat dari teman-teman saya yang lain lebih banyak jajan saya seperti itu. Padahal kerjaannya biasa aja, kerjaan bibi itu biasa aja. Tapi memang istimewanya di situ. Dan SD itu udah punya sepeda, apa yang orang belum miliki saya sudah miliki seperti itu. Dan SMP saya sudah bisa bawa motor. Ketika sudah bisa bawa motor itu, kelas 1 SMP itu belum diperbolehkan untuk bawa motor ke sekolah seperti itu. Jadi seperti biasalah dengan teman-teman yang lain naik angkutan umum. Ketika naik angkutan umum itu ya disitulah seru-serunya SMP seperti itu. Dan akhirnya kelas 2 SMP sudah diperbolehkan bawa motor. Dan di kampung itu pun Kak, sebaya-sebaya saya, angkatan-angkatan saya, dan bahkan mungkin kakak kelas saya itu belum
teman-teman sebaya saya ya HP juga belum punya seperti itu. Itulah istimewanya. Jadi benar-benar spesial banget Putri ya. Benar-benar spesial banget dari yang belum saya mendapat kenyamanan dari orang tua kandung, tapi Tuhan memberikan orang tua yang memang benar-benar saya. Iya, iya. Dan akhirnya tamat SMP, saya berpikir lanjut nggak ya kuliah sekolah ke tahap selanjutnya. Karena kebanyakan di kampung tamat SMP itu kalau nggak kerja ya menikah seperti Iya, itu. iya, iya. Kalau nggak kerja menikah. Oh jadi setelah SMP kebanyakan di sana menikah. Ya, kalau nggak bekerja pergi ke luar negeri menikah. Jadi rata-rata di sana di kampung begitu ya waktu itu ya. Ya, Jadi Putri sempat bingung ya, aku mau kemana lagi setelah ini? ya. Karena bibi pun bilang, dia katakan, mama saya yang sekarang itu katakan, udahlah kak, ikut kerja aja Ya. dengan mereka. Gitu. Karena kalau semakin tinggi kamu sekolah, udah masuk SMA seperti itu, kamu mungkin tidak bisa karena perekonomian. Malah dianjurkan untuk udahlah kerja aja. Iya, Tapi kerja aja. kerjanya juga harus di luar negeri. Iya. Waktu itu di Malaysia. Iya, di Malaysia. Harus memang rata-rata orang kampung sana perginya ke Malaysia. Tapi Putri nggak ambil ya. Enggak. Kalau ambil nggak di sini sekarang ya. Iya. Oke, ya. Jadi akhirnya ya saya butuh waktu, perlu waktu untuk berpikir apakah saya harus bekerja Ya. atau sekolah. Tapi dalam hati itu pinginnya sekolah seperti Iya, itu. iya, iya. Tapi saya masih berpikir juga perekonomian. Kalau saya melihat bibi saya ini, mama saya yang sekarang ini kerjanya biasa aja, tidak memungkinkan juga untuk saya melanjutkan sekolah ke SMA. Jadi sangat bingung, confused, aku mesti kemana, mesti ngapain ya. Karena juga seorang ini, tapi ekonomi masih sangat kurang waktu itu ya. Sangat Tapi Putri kurang. sadar akan pendidikan itu penting ya. Ya, Dulu ya, penting banget ya. Penting banget. Itu sudah selesai SMP ya. Jadi kita belum tahu dan kita kasih balik rahasia ini setelah SMP kemana itu ya. Oke, ya teman-teman, jadi kita sudah selesai. Kali ini kita ada beberapa episode ya, Bu ya. Jadi saya memang khusus dan minta waktunya sama Putri ya, karena kisah hidupnya begitu luar biasa. Jadi kita harus tanya semuanya sama Putri ya. Jadi kita akan rahasiakan dulu setelah SMP dia kemana aja dan apa yang akan dia lakukan. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu tekan tombol like, subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kita tidak ketinggalan notifikasinya. Sampai jumpa lagi di episode kita yang kedua, Bu ya. Oke, masih ada yang kedua. See you.